Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini bisa dilangsungkan ujian skripsi secara online, dan semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang beredar di dunia saat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa pula kita layangkan salawat serta salam hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minasyilumat ila nur. Perkenalkan, nama saya Azmi Yunan Amri dengan NIM F1C 015014. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengujian skripsi saya pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kandungan Filler Nano CaCO3 terhadap kekuatan geser sambungan baja karbon metode adhesive bonding dalam lingkungan kering dan basah. Baik, pada bab 1 isinya yaitu pendahuluan, di mana isinya dari pendahuluan tersebut itu yang pertama latar belakang. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Indonesia merupakan negara yang akan kaya terhadap sumber daya alamnya sehingga bisa kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu teknologi atau perkembangan bahan-bahan baru yang bisa diciptakan. Dari bahan-bahan tersebut bisa dimanfaatkan yaitu dengan cara diperkecil atau dibikin semikro ataupun dibikin ke dalam bentuk nano, yaitu bisa menghasilkan sebuah perekat atau dicampur dengan epoksi sehingga mendapatkan sebuah bahan-bahan baru yang bisa diproduksi untuk bahan mobil, pesawat maupun industri lainnya. Untuk rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaruh kandungan nano CaCO3 dalam perekat epoksi pada sambungan baja karbon rendah menggunakan metode adhesive bonding dalam kondisi kering dan dalam kondisi basah dengan suhu yang berbeda-beda. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, filler yang digunakan dalam penelitian ini adalah filler nano CaCO3. Dalam penelitian ini adalah 0% atau resin murni, dan 1% filler nano CaCO3, terus 3% nano CaCO3 dan 5% CaCO3 dalam berat resin. Bahan yang dilakukan penyambungan adalah baja karbon rendah. Terus lama yang dilakukan dalam pengujian ini adalah 60 hari dengan kontrol pada kondisi kering. Suhu yang digunakan adalah suhu ruangan untuk suhu kering dan suhu 28 derajat suhu ruangan, 45 derajat dan 55 derajat untuk kondisi basah. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian geser. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kandungan nano CaCO3 dalam epoksi terhadap kekuatan sambungan baja dengan metode perekatan atau adhesive bonding. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu perendaman pada kekuatan sambungan baja terhadap kekuatan geser pada pengeleman menggunakan epoksi dengan filler nano CaCO3. Manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan dalam bangku kuliah. Yang kedua sebagai literatur untuk penelitian yang sejenis dalam rangka pembangunan ilmu teknologi khususnya dalam bidang perekatan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang epoksi khususnya dalam kondisi basah. Terus yang keempat dapat memberikan informasi tentang penggunaan dari nano CaCO3. Tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Material Teknik jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hipotesa yang diambil dalam penelitian ini yaitu adanya peningkatan kekuatan pengeleman setelah ditambahkan filler nano CaCO3 dalam perekat epoksi dalam kondisi kering dan basah. Terus yang kedua yaitu adanya penurunan kekuatan geser dalam perekat akibat peningkatan suhu pada perendaman. Bab 4, di mana bab 4 ini isinya yaitu
yang pertama upah beban dan simpangan, di mana pada grafik A menunjukkan pada kondisi kering, grafik B menunjukkan pada kondisi 28 derajat Celcius, grafik C menunjukkan pada suhu 45 derajat Celcius, dan grafik D menunjukkan pada kondisi suhu 55 derajat Celcius, di mana pada grafik tersebut menunjukkan simpangan rata-rata tertinggi pada kondisi 28 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Hal ini mungkin disebabkan oleh perekat yang sudah mulai ulet akibat penyerapan air, sehingga energi patah yang dihasilkan itu lebih tinggi. Sedangkan pada kondisi kering dan kondisi 55 derajat Celcius, simpangan rata-ratanya yaitu di bawah 1 mm. Yang kedua yaitu kekuatan geser sambungan. Tabel kekuatan geser sambungan saya itu dapat dilihat pada lampiran A. Sedangkan untuk grafik sambungan rata-ratanya itu dapat dilihat pada gambar 4.2. Pada grafik tersebut, warna biru menunjukkan pada kondisi kering, terus warna coklat menunjukkan pada kondisi basah 28 derajat Celcius. Untuk warna abu menunjukkan pada kondisi basah 45 derajat Celcius, dan warna kuning menunjukkan pada kondisi basah 55 derajat Celcius. Di mana pada kondisi kering dengan adanya penambahan film nano CO2 mengakibatkan kekuatan geser sambungan semakin meningkat dengan kekuatan geser tertinggi pada kandungan 1%. Hal tersebut ditunjukkan juga pada kondisi basah suhu ruangan, yaitu kekuatan gesernya meningkat akibat penambahan film. Sedangkan pada kondisi 45 derajat Celcius kekuatan geser hanya meningkat sampai kandungan 1%. Sedangkan pada kondisi basah 55 derajat Celcius memberikan efek yang negatif, diakibatkan suhu perendaman sehingga penyerapan air pada pengeleman mengakibatkan kekuatan geser cenderung menurun. Yang ketiga isi dari bab 4 ini yaitu mode kegagalan perekat, di mana mode kegagalan perekat ini yaitu kegagalan interfasial satu sisi dan dua sisi dapat dilihat pada gambar 4.4 setelah difoto menggunakan Canon EOS 8000D, di mana untuk masing-masing mode kegagalan perekat tersebut dapat dilihat yaitu pada gambar 4.4 untuk kondisi kering, gambar 4.5 untuk suhu 28 derajat Celcius, gambar 4.6 untuk suhu 45 derajat Celcius, gambar 4.7 untuk suhu 55 derajat Celcius. Dan yang terakhir isi dari bab 4 saya ini yaitu tabel ANOVA. Pada tabel hasil perhitungan ANOVA tersebut menunjukkan bahwa penambahan film nano CO2 memberikan efek positif terhadap kekuatan geser, yaitu ditunjukkan dengan F itu lebih besar daripada F tabel. Yang kedua yaitu perlakuan perendaman, di mana pada hasil perhitungan tersebut memberikan efek terhadap kekuatan geser sambungan baja karbon, di mana ditunjukkan dengan F itu lebih besar daripada F tabel, di mana efek yang diberikan itu ialah kekuatan geser sambungan pada baja karbon menjadi menurun. Yang ketiga yaitu adanya interaksi akibat penambahan film nano CO2 dan perlakuan perendaman, di mana F hitung lebih besar dari F tabel, maka interaksi antara penambahan film nano CO2 dan perendaman memberikan pengaruh pada kekuatan geser pada sambungan. Yang terakhir isi dari penelitian saya itu yaitu bab 5. Pada bab 5 bentuk. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu berdasarkan hasil ANOVA penambahan film nano CO2 pada perekat epoksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan geser sambungan baja. Perendaman pada suhu 28 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius memberikan pengaruh terhadap kekuatan geser sambungan. Kesimpulan yang kedua yaitu secara umum pada kondisi kering dan perendaman pada suhu 28 derajat Celcius kekuatan geser dari sambungan baja karbon rendah cenderung
meningkat dengan penambahan filler nano CaCO3 dengan kekuatan geser tertinggi pada penambahan filler nano CaCO3 1% dibandingkan dari kandungan nano CaCO3 3% dan 5%. Kesimpulan yang ketiga yaitu untuk perendaman pada suhu 28 derajat Celcius, kekuatan geser cenderung meningkat dibandingkan dengan kondisi kering karena dipengaruhi oleh keuletan pada perekat. Pada perendaman suhu 45 derajat Celcius, kekuatan geser meningkat hanya sampai kandungan nano CaCO3 1%. Setelah itu kekuatan geser mengalami penurunan. Sedangkan pada perendaman 55 derajat Celcius, kekuatan geser sambungan cenderung menurun diakibatkan air yang sudah masuk dalam perekat yang menyerang interfas. Hal ini dipengaruhi oleh interfas antara perekat dengan baja lebih tidak stabil dalam air. Kesimpulan yang keempat yaitu jenis kegagalan yang terjadi pada sambungan baja karbon dengan metode additive bonding adalah kegagalan interfasial dua sisi dan satu sisi. Pada kondisi kering dan kondisi 28 derajat Celcius, kegagalan rata-rata yang terjadi yaitu kegagalan interfasial dua sisi, di mana dapat dilihat dengan adanya jampingan atau robekan pada perekat tersebut. Sedangkan pada kondisi perendaman 25 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius, kegagalan yang terjadi yaitu kegagalan interfasial satu sisi yang diakibatkan oleh air yang sudah masuk pada perekat hingga menyerang interfas pada perekat tersebut. Isi dari bab 5 yang kedua yaitu saran. Mengingat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan yang pertama yaitu penelitian dapat dikembangkan yaitu dengan variasi kekasaran permukaan pada daerah pengangkatan dan perbandingan Hardener. Saran yang kedua yaitu penelitian selanjutnya alangkah baiknya divariasikan jenis media perendaman pada suhu temperatur yang berbeda-beda untuk mengetahui penyerapan air terhadap filler nano CaCO3. Kondisi yang terbaik itu pada media perendaman yang mana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.